Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Bahkan lebih dari 2 jam Mas Aiman berupaya untuk menahan telepon genggamnya untuk tidak disita oleh penyidik waktu itu. Kuncinya satu, kerahasiaan narasumber. Media Indonesia, ini 10 November 2023. Majalah Tempo, ini misalnya. Oh, ini bukti percakapan Anda dengan narasumber Anda. Ini sengaja dicoret ya. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Mas Aiman termasuk apa yang Anda sampaikan ini nggak lepas dari politik elektoral, upaya untuk meraih simpati publik dan lain sebagainya. Mas Aiman, iya, playing victim misalnya, karena Mas Aiman adalah seorang jubir di TPN Ganjar Mahfud. Yang victim itu saya, korban. Semalam pemirsa, kasus yang menimpa jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono menjadi sorotan. Tak hanya diperiksa sebagai saksi selama 12 jam lebih, polisi bahkan menyita telepon genggam dan beberapa akun media sosial milik Aiman. Aiman lantas melaporkan hal tersebut ke Kompolnas hingga Ombudsman. Ada apa dengan Aiman? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, mendatangi Ombudsman Rabu pagi. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, Aiman dan tim kuasa hukum dari Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini juga melaporkan sejumlah temuan kasus Aiman Wicaksono terkait ucapannya soal dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Setelah perkaranya naik penyidikan, Aiman Wicaksono diperiksa, bahkan 4 propertinya, salah satunya alat komunikasi berupa handphone disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Aiman Wicaksono melakukan serangkaian langkah untuk melaporkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap dirinya. Setelah menuju ke Dewan Pers, melaporkan Kompolnas, bahkan Aiman juga menuju ke Ombudsman Republik Indonesia untuk melaporkan dugaan maladministrasi mengenai penanganan perkara yang dilaporkan kepada Aiman Wicaksono. Saya akan mendalami lebih lanjut keterangan Aiman Wicaksono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, mengenai penanganan perkara yang dialaminya di Polda Metro Jaya sampai pada akhirnya secara maraton
Aiman bersama dengan penasihat hukumnya mendatangi berbagai institusi dari Dewan Pers, kemudian Kompolnas, dan yang terakhir adalah Ombudsman. Bahkan kami dengar juga akan kemudian mengajukan pra-peradilan. Betul demikian ya, Mas Aiman? Betul, Bung Abraham. Iya. Apa kabar? Sehat selalu? Sehat, Mas Aiman. Mas Aiman, kelihatannya hari-hari ini menjadi hari yang sibuk, tapi jangan-jangan juga hari ini menjadi hari-hari yang menegangkan bagi Anda secara personal. Tapi izinkan kami untuk mengetahui bahwa disebutkan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh terduga penyidik Polda Metro Jaya kepada Anda. Bisa cerita soal itu? Iya, nanti detailnya tentu dengan tim kuasa hukum, tim penasihat hukum dari TPN. Tapi bahwa saya mau sampaikan sini, kita merasa bahwa apa yang saya lakukan, saya berkeliling ya, kemarin misalnya ke Dewan Pers, ke Kompolnas, ke Ombudsman Republik Indonesia, rencananya juga akan ke Komnas HAM, termasuk juga nanti kita akan mengajukan pra-peradilan terkait penyitaan tersebut. Tujuannya hanya satu. Tujuannya bukan untuk saya, tapi tujuannya kami, saya ya, berkomitmen untuk menjaga identitas narasumber saya yang merupakan anggota kepolisian, dan saya meyakini mereka adalah orang-orang yang baik yang wajib bagi saya untuk melindungi identitasnya. Bukan isinya, isinya diperlukan untuk menjadi pengingat, untuk menjadi kritik, untuk menjadi hal yang ditindaklanjuti. Karena saya sebutkan dalam video konferensi pers saya bahwa informasi-informasi yang saya terima ini bisa jadi salah, mudah-mudahan salah. Artinya apa? Untuk ditindaklanjuti, bukan malah berujung pada proses pidana. Gitu. Dugaan maladministrasi, kami dengar spesifik mengenai penyitaan properti Mas Aiman. Ya. Yang kami dengar tidak hanya satu, karena yang kita sudah dengar informasinya adalah mengenai telepon genggam ya, handphone. Tapi ada 3 properti lain yang tanpa melalui izin pengadilan juga disita oleh aparat kepolisian. Ya. Bisa dijabarkan? Ya, jadi selain handphone, ada juga WhatsApp, ya. Lalu kemudian juga Instagram @aimanwicaksono, lalu kemudian ada juga email. Jadi ini yang kemudian disita. Menurut tim penasihat hukum, harusnya penyitaan hanya boleh dilakukan satu, karena suratnya hanya satu, handphone. Jadi 3 akun ini harusnya tidak boleh disita. Nah, saya tanyakan sempat waktu penyidikan itu, kenapa kemudian perlu penyitaan-penyitaan ini? Ya. Kalau tadi disebutkan hanya satu, karena suratnya hanya satu, nah itu yang kemudian nanti akan di pra-peradilankan gitu kan. Sementara yang disita kan ada 4 handphone dan 3 akun tadi. Nah, saya tanya kenapa kemudian perlu disita? Lalu penyidik sempat menyampaikan jawaban ke saya, karena memang saya berkomunikasi dengan narasumber itu melalui akun WhatsApp di handphone tersebut. Itu yang kemudian. Jadi memang di sini tampak ya, memang ingin mengetahui siapa narasumber itu. Nah itu. Jadi bagi saya ya ini merupakan sebuah ya duka bagi saya, karena saya seharusnya bisa menggunakan hak tolak saya untuk ya menjaga identitas narasumber saya, dan kami sekarang tengah berproses Dewan Pers untuk menyampaikan bahwa ketika saya menyampaikan informasi itu pada saat konferensi pers adalah saya sebagai posisi sebagai wartawan, ya melekat pada saya hak tolak. Barangkali bisa dijelaskan kepada kami. Kami dengar bahwa ada proses negosiasi yang cukup panjang, bahkan lebih dari 2 jam Mas Aiman berupaya untuk menahan telepon genggamnya untuk tidak disita oleh penyidik waktu itu. Kuncinya satu, kerahasiaan narasumber. Abraham misalnya, Abe misalnya. Abe bicara bukan di forum yang jurnalistik, misalnya dalam sebuah seminar. Iya. Saya mendapatkan ABC gitu. Lalu kemudian diproses. Kan Abe akan menggunakan, itu bukan forum jurnalistik loh, tidak bisa menggunakan hak jawab. Tapi ketika kemudian didesak terus siapa narasumbernya dalam proses pidana, Abe akan menggunakan hak tolak tentu kan? Iya. Nah, ketika hak tolak itu kemudian tidak dianggap, tidak dipergunakan, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang takut untuk menyampaikan informasi-informasi eksklusif, informasi-informasi penting, informasi-informasi yang mungkin bisa sensitif ya. Tapi kan kita menyampaikan dari sisi wartawan, kita menyampaikan informasi itu sebagai sebuah hal untuk
ditindaklanjuti. Dan informasi itu bukan sebuah kesimpulan yang kita sampaikan. Karena saya sebutkan, bisa jadi informasi ini salah kan gitu. Tapi untuk ditindaklanjuti. Demikian, oleh karena itu ketika bicara hak tolak dan hak tolak itu kemudian tidak dianggap, maka hancurlah demokrasi di negeri kita. Artinya informasi yang Anda dapatkan ini lebih dari seorang narasumber. Betul. Seorang narasumber yang merupakan anggota kepolisian. Dan bukti-bukti itu isinya ya sudah saya serahkan kepada penyidik. Oke. Dan Anda menegaskan berkali-kali bahwa apa yang Anda sampaikan bukan hoax, bukan berita kebohongan di tahun politik, Mas Aiman? Gampang melihatnya. Tanpa saya harus melihat isi bukti-buktinya, misalnya saya harus menyampaikan bukti-buktinya, memang sudah saya sampaikan juga ke penyidik. Apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail dituliskan sejumlah media. Saya sebutkan misalnya ada, saya sebutkan ya, misalnya media Indonesia, ini 10 November 2023. Jadi tulis oleh Harian Media Indonesia 10 November 2023. Lalu kemudian 11 Novembernya ini berita yang kemudian menyambung dari informasi tersebut, instruksi baliho akan berlaku di semua daerah. Oh ini ya? Ya. Ini. Ini tanggal 11 November 2023. Oke. Lalu ada juga misalnya informasi-informasi lain yang juga disampaikan setelahnya. Di antaranya adalah majalah Tempo misalnya. Majalah Tempo, ini misalnya. Ini ya? Ya. Artinya begini, apakah informasi-informasi yang dituliskan oleh media massa nasional yang kredibel ini, mereka menyampaikan berita bohong, hoax? Kan jawabannya tentu tidak. Nah, apakah saya menyampaikan berita bohong? Lihat saja apa yang saya sampaikan, persis disampaikan, dan bahkan lebih detail dituliskan di Tempo, Media Indonesia, podcast Bocor Halus Tempo, dan lain sebagainya. Oke, jadi Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan ini adalah sama halnya dengan produk jurnalistik yang sudah dikeluarkan dan dipublish oleh media-media tersebut? Betul. Dan apakah itu hoax? Tidak, Mas. Setidaknya ada irisan kebenaran yang ada di sana. Betul. Tapi bahwa saya menyampaikan itu bukan berupa sebuah kesimpulan, bukan. Sekali lagi saya tekankan bahwa mudah-mudahan itu salah untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan itu salah untuk ditindaklanjuti. Sama, media juga saya yakin ketika menuliskan ini untuk ditindaklanjuti. Benar atau tidak, bukan malah berujung pada proses pidana. Ini, habis bisa lihat. Kami, boleh bedakan. Iya. Kami juga nggak mau institusi rusak. Nah, seperti ini. Oh, ini bukti percakapan Anda dengan narasumber Anda? Iya. Lalu kemudian juga ada misalnya, saya mau netral kita. Oke. Ini sengaja saya tutup. dicoret ya? Sengaja. Jadi bukan disembunyikan pesannya yang saya simpan, tapi identitas dari narasumber saya yang merupakan anggota kepolisian yang ia adalah, saya yakin, orang-orang baik dan wajib saya lindungi identitasnya. Netral harga mati. Capek kalau bermain politik, ujungnya pasti terbelah dan sebagainya. Iya. Bagaimanapun apa yang terjadi pada Aiman ini juga menjadi sorotan publik semakin kuat, apalagi setelah Pak Ganjar Pranowo menyampaikan pesannya bahwa akan melakukan pembelaan terhadap Aiman Wicaksono. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo di sela-sela kampanye akbarnya. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Saya katakan pada mereka, jangan khawatir apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi pada ayahmu ini, ayahmu akan selalu mengatakan kebenaran.
Saya ingin tahu dari Mas Aiman, apa tanggapan Mas Aiman ketika mendengar statement dari Pak Ganjar Pranowo? Ini luar biasa ya, saya terkejut betul calon presiden yang saat ini tengah melakukan kontestasi di Pilpres 2024, Mas Ganjar Pranowo, ini memberikan perhatian begitu besar terhadap kasus ini. Tapi bagi saya ini bukan bicara soal Aiman. Ini bukan sebuah dorongan untuk bicara hanya soal Aiman. Ini bicara soal demokrasi. Tadi disebutkan juga kan misalnya Palti dan lain sebagainya. Palti Barat. Butet, Kertarjasa dan sebagainya. Ini dorongan dari Mas Ganjar untuk menjaga demokrasi di negeri kita. Saya tidak melihat ini untuk orang per orang, person to person, individu ke individu, bukan. Jauh lebih dari itu. Apresiasi yang luar biasa dan menjaga agar demokrasi kita tetap tumbuh, berkembang, sehingga apa yang kita rasakan pada hari ini ya itu tidak ternodai dan kita tidak menciderai semangat reformasi yang telah kita bangun dengan air mata dan darah pada 20 lebih tahun yang lalu. Tapi ini juga tak luput dari selentingan. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Mas Aiman, termasuk apa yang Anda sampaikan ini, nggak lepas dari politik elektoral. Jadi upaya untuk meraih simpati publik dan lain sebagainya, menuding oknum-oknum, berupaya untuk tidak netral dan sebagainya, untuk kemudian memberikan simpati kepada pasangan Ganjar Mahfud, karena bagaimanapun Mas Aiman, gitu, iya, playing victim misalnya, karena Mas Aiman adalah seorang jubir di TPN Ganjar Mahfud. Bagaimana menjelaskan kepada publik mengenai posisi itu? Yang playing victim itu saya kan, korban. Gimana bisa playing victim? Kalau playing victim kan kerjasama antara satu dengan pihak kedua gitu. Sementara saya kan korban. Jadi nggak masuk logika tuh kalau dikatakan sebagai upaya playing victim. Karena bayangkan ya, surat panggilan kepolisian yang ditujukan ke saya itu datang 23.50 waktu Indonesia Barat jelang tengah malam. Pada saat itu tentu sedang istirahat, anak saya terbangun, istri saya juga kaget dan membayangkan hal-hal yang tidak dibayangkan, misalnya saya akan segera ditahan dan lain sebagainya. Apakah itu playing victim? Apakah kemudian anak saya yang menangis, anak saya yang khawatir, ketakutan, dan setiap mendengar bel itu dia trauma? Apakah itu playing victim? Apakah istri saya yang kemudian juga tidak bisa berpikir tenang, apakah kemudian juga itu playing victim? Saya pikir terlalu jahat ketika orang mengatakan ini playing victim. Hanya untuk elektoral, hanya untuk politik. Pada faktanya anak saya yang usia SD dan SMP saat ini terdampak karenanya. Terdampaknya seperti apa Mas Aiman? Tadi saya bilang, mendengar bel pun mereka sampai trauma. sekarang? Sampai sekarang ketika malam hari ya, mereka trauma mendengar bel. Mereka khawatir ayahnya akan segera ditahan. Tapi saya katakan pada mereka, jangan khawatir, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi pada ayahmu ini, ayahmu akan selalu mengatakan kebenaran. Dan kebenaran pasti akan menang. Dan ingat, ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Dan saya selalu sampaikan kepada mereka, ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan dunia, yakni pengadilan akhirat. Mas Aiman, apa yang terjadi pada Mas Aiman juga beberapa waktu lalu juga direspon Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita segarkan kembali ingatan kita mengenai apa yang disampaikan Bu Mega. Ini Pak Ibu tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan yang nggak adil dong ya. Mas Aiman, Bu Mega bercerita mengenai jangan takut di sana. Tapi bagaimana Mas Aiman meresponnya? Iya, sama seperti yang kemudian disampaikan juga oleh Mas Ganjar, bahwa Bu Mega itu lebih awal ya menyampaikan dukungan pada saya dan juga pada orang-orang lain yang
kemudian dianggap bahwa ada hal-hal yang tidak pas untuk diberlakukan kepadanya. Tetap maju, jangan takut, karena benar. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Dan pada waktu itu saya hadir, cuma sayang waktu itu tidak ada video yang kemudian menyampaikan. Itu ada ribuan relawan yang di Kemayoran ya? Kemayoran, betul. Meneriakan bahwa semangat Mas Aiman, semangat Aiman, bahwa kita mengatakan kebenaran maka kita maju. Nah, itu yang kemudian disampaikan. Tapi bagi saya, sekali lagi, apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri, apa yang disampaikan Mas Ganjar Pranowo adalah bentuk dari kepedulian bukan untuk seorang Aiman, tapi lebih dari itu kepada bangsa ini, kepada demokrasi, kepada keadilan, dan di atas semuanya kepada kebenaran. Mas Aiman kan punya rekam jejak yang begitu panjang dalam karir Anda sebagai seorang wartawan. Anda menelusuri berbagai kasus dan lain sebagainya. Dan saya yakin pasti Anda juga mendengar ada yang mengatakan bahwa Aiman kok jadi seperti ini? Harusnya kan ia menjadi wartawan saja. Kenapa harus terjun ke dunia politik? Sudah bagus jadi wartawan. Bagaimana Anda merespon statement-statement seperti itu? Itu bagi saya ucapan, ketika saya mengucapkan seperti itu, maka itu ucapan saya yang egois. Kenapa? Saya hanya memikirkan nasib saya dan generasi saya hari ini. Tapi saya tidak memikirkan nasib dan generasi anak cucu kita berikutnya. Generasi-generasi selanjutnya. Ketika kita melihat ada sesuatu, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kebobrokan, ada banyak keburukan dan sebagainya. Apakah kita hanya diam? Menjadi wartawan suatu hal, betul. Tapi ketika bisa bicara soal kewenangan berlebih untuk misalnya membuat undang-undang, untuk bicara, menyampaikan kebenaran, kebaikan, manfaat lewat kewenangan yang lebih baik, kewenangan yang lebih besar, lewat undang-undang misalnya. Maka itu yang harusnya dipikirkan. Jadi saya terjun ke politik bukan bicara soal pribadi saya hari ini. Kalau bicara pribadi saya, maka sudah selesai. Saya tidak memerlukan apa-apa lagi dan saya sudah cukup nyaman. Tapi saya memilih jalan yang terjal, saya memilih jalan yang cadas, karena saya merasa terpanggil untuk kemudian melakukan perbaikan dengan kewenangan yang saya harapkan bisa mendapatkan lebih dari proses pembuatan undang-undang misalnya. Ya, andai waktu bisa diputar kembali, Anda pernah menyesali tidak untuk terjun ke dunia politik ini? Saya menyesali kenapa baru sekarang. Harusnya dari dulu saya terjun ini, karena bagi saya ini adalah perjuangan yang bagi saya harus terus dilakukan. Nah, andai kemudian waktu bisa diputar kembali, apakah Mas Aiman menyesal menyampaikan statement dalam konferensi pers itu? Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan. Dan saya yakin apa yang saya lakukan sudah saya pikirkan dan itu hal yang sebuah kebenaran yang saya sampaikan. Bukan hanya soal konteks dalam kasus ini ya, tapi dengan hal-hal yang lain. Apakah ketika 22 tahun saya menjadi seorang wartawan, itu pernah diputus bersalah oleh Dewan Pers misalnya, terkait dengan isi berita saya? Tidak pernah. Saya pernah dilaporkan waktu itu ke pihak kepolisian, tapi oleh salah seorang Bintang 1? anggota polisi juga waktu itu, terkait dengan pemberitaan saya di jurnalistik, ya, tetapi kemudian juga akhirnya diputuskan bahwa tidak ada kesalahan dalam pemberitaan tersebut karena sudah melakukan cover both side atau keberimbangan. Oke. Bagaimana Anda kemudian menekankan bahwa apa yang Anda sampaikan sama sekali tidak berupaya untuk merusak citra institusi Polri? Karena bagaimanapun Polri sebagai organisasi yang punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan damai, berjalan dengan adil, termasuk jujur dan sebagainya. Saya 22 tahun liputan ya di lingkungan Polri. Jadi rasa cinta saya itu luar biasa terhadap institusi Polri. Bahwa ada informasi yang saya sampaikan dan mudah-mudahan informasi yang salah untuk ditindaklanjuti, saya garis bawah ya, untuk ditindaklanjuti. Tentu ini menjadi sebuah pesan penting ya, untuk perbaikan. Kalaupun benar, maka itu harus diperbaiki. Tapi kalaupun salah, lalu kemudian itu disampaikan, kan begitu, itu sederhana sebenarnya. Tapi bahwa bukan hanya bicara soal Polri saja, bicara soal negara ini,
Apakah kita melakukan mengingatkan informasi untuk ditindaklanjuti? Apakah itu untuk merusak institusi tersebut? Tidak. Untuk mengingatkan, untuk ditindaklanjuti. Justru kalau seandainya kita diam, maka kita tidak sayang terhadap negara ini. Kita tidak sayang terhadap institusi Polri. Kita tidak sayang terhadap institusi-institusi yang lain. Tapi karena kita berbicara, bukan menjudge, bukan menghakimi, tapi menyampaikan informasi untuk ditindaklanjuti. Itu adalah bentuk rasa sayang kita pada negara ini. Anda masih percaya bahwa Polri punya profesionalitas tinggi dan masih Sangat. bisa meraih kepercayaan publik? Sangat. Dan faktanya kan memang juga meraih kepercayaan publik. Meskipun ada beberapa PR, tentu ya semua institusi juga punya hal yang sama. Tetapi bahwa saya sebutkan juga dalam konferensi pers bahwa banyak sekali petugas kepolisian yang kita nggak bisa menggebiah-uyah bahwa ada 1, 2 dan lain sebagainya, oknum ya. Tapi bahwa mayoritas banyak sekali, bukan hanya di institusi tapi di negara ini, yang masih memiliki kepedulian, nilai-nilai kebenaran, idealisme, kalau dalam konteks pemilu misalnya netralitas, untuk menjaga agar negara ini, demokrasi ini, pemerintahan ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Mengenai Pak Haritanu yang kemudian datang menyambangi Anda di Polda Metro Jaya ketika sedang diperiksa di sana, respon Anda? Iya, itu saya luar biasa ya, saya apresiasi betul karena pimpinan tertinggi kami baik di Partai Perindo maupun di MNC Group, karena saya masih tercatat di MNC Group ya, Eksekutif Chairman MNC Group, termasuk juga Ketua Umum Partai Perindo, itu memberikan perhatian yang luar biasa. Tapi sekali lagi sama juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Mas Ganjar Pranowo, ini bagian dari dukungan terhadap kebenaran, terhadap demokrasi di negeri kita, yang juga bukan bicara soal person to person, individu ke individu, Aiman misalnya atau yang lain. Tapi bicara lebih besar dari itu adalah soal tumbuhnya demokrasi dan bagaimana juga kemudian kebenaran bisa dipertahankan. Terima kasih Mas Aiman Wicaksono sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyitaan handphone milik Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sudah sesuai dengan prosedur. Saat dikonfirmasi, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik sudah dilandasi oleh regulasi yang berlaku pada saat melakukan penyitaan terhadap ponsel yang dimaksud, menyebutkan bahwa barang bukti penyidik telah mendapatkan surat izin penyitaan dari Jakarta Selatan, PN Jakarta Selatan. Mirsa, tetaplah bersama kami. The Prime Show akan hadir dengan perbincangan khusus saat lagi untuk Anda. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban, dan Mirsa, langsung saja kita akan berdiskusi, kita akan berdialog bersama dengan jurnalis senior, Direktur Tempo, Mas Budi Setiarso. Assalamualaikum Mas Budi, apa kabar? Sehat? Selamat sore semua. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Mas Budi, saya langsung bertanya kepada Anda ya mengenai apa yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono. Salah satu rujukan yang dipegang oleh dirinya adalah apa yang dipublish oleh majalah Tempo mengenai adanya dugaan ketidaknetralan polisi dalam Pilpres 2024. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, pertama tentu saja saya tidak akan masuk ke kasus hukumnya ya. Tapi tadi ditanyakan tentang rujukan dari majalah Tempo. Yang jelas memang beberapa pekan yang lalu majalah Tempo menurunkan satu laporan tentang usaha-usaha pemenangan kandidat presiden lah ya yang didukung oleh pemerintah begitu, dan salah satunya memang ada indikasi-indikasi yang mengindikasikan ketidaknetralan ya aparat lah, kurang lebih gitu ya. Nah, laporan di majalah Tempo itu adalah laporan jurnalistik yang di situ sudah dilakukan melalui berbagai proses verifikasi, termasuk juga memberikan kesempatan kepada
objek dalam hal ini aparat-aparat yang dituduh untuk memberikan klarifikasi konfirmasi gitu ya. Nah, laporan itu tentu saja memiliki satu kebenaran jurnalistik ya, kebenaran jurnalistik dan sudah diuji begitu melalui berbagai saringan, dan tentu saja kami percaya bahwa apa yang kami tulis itu adalah satu hal yang sudah memenuhi aspek-aspek jurnalistik, kode etik, kemudian juga prosedur-prosedur yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk jurnalistik. Oke, tapi bagaimana kemudian Anda sebagai seorang jurnalis senior menanggapi apa yang sesungguhnya terjadi kepada Bung Aiman? Karena pada praktiknya yang bersangkutan mengatakan bahwa yang dilakukan sampai pada akhirnya menolak untuk tidak memberikan telepon genggamnya adalah upaya untuk hak tolak alias melindungi narasumbernya. Ya memang kalau dalam kerja jurnalistik ya, kerja jurnalistik kan yang artinya ada produk jurnalistiknya. Ini kita memang ada undang-undang yang mengatur bahwa kita bisa memiliki hak tolak ya. Hak tolak itu apa sih ya? Hak untuk menolak membuka narasumber kita yang ditulis oleh kita dengan format anonim ya. Jadi misalnya sumber info atau sumber media tertentu begitu. Itu memang kita bisa dilindungi undang-undang pers untuk melakukan hak tolak. Hak tolak ya ketika di pengadilan misalnya kita tidak boleh, bahkan dilarang untuk membuka narasumber kita, dan itu presidennya udah ada zaman Pak Mokhtar Lubis misalnya, dan beberapa liputan Tempo juga sudah pernah menghadapi kasus hukum dan kita menolak untuk membuka sumber rahasia kita. Mengapa begitu penting untuk kemudian melindungi seorang narasumber? Barangkali ini penting untuk ditekankan kembali penjelasannya. Ya tentu saja kan informasi yang diberikan narasumber tadi ya udah diuji, udah tidak satu narasumber. Yang kedua juga ini informasi yang diberikan itu berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini yang kita mesti harus jaga, sehingga kalau dengan membuka identitasnya maka kepentingan publik itu menjadi tercederai begitu ya. Itu kan jadi aspek filosofinya di situ saya kira sih. Yang pertama tentu saja melindungi keselamatan narasumber, misalnya narasumber yang diberikan hak untuk menutupi rahasianya itu, menutupi identitasnya itu kan mereka yang terancam jiwanya misalnya, atau terancam posisi hidupnya ya. Kalau terancam jabatannya saya pikir itu masih debatable ya, tapi kalau yang udah terancam nyawanya, hak hidupnya, nah itu layak dilindungi gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai akurasi, validasi dari data yang disampaikan oleh narasumber yang diungkap dalam sebuah produk jurnalistik seperti yang dilakukan oleh majalah Tempo, bagaimana mengkurasinya, bagaimana mempertanyakannya? Nah itu tadi yang saya bilang, sumber anonim itu sebenarnya bukan satu, dan ada satu klausul kalau di dalam jurnalistik kita ya, oke, kita memberikan semacam privilege begitu buat narasumber yang memang kita anggap memiliki informasi yang sangat penting, kita muat, kita publikasikan, penting untuk publik. Tapi kalau disebutkan identitasnya dia akan membahayakan dia, kita bisa putuskan untuk menutupi narasumbernya. Tapi kita juga bisa memberikan satu semacam disclaimer bahwa kalau belakangan terbukti informasinya palsu atau dia sengaja membohongi kita, kita bisa membuka narasumbernya. Nah di sini ini yang presiden-presiden dalam liputan jurnalistik itu banyak itu yang bisa dilakukan. Jadi orang yang mau dilindungi narasumber identitasnya, tapi dia sengaja membohongi kita sebagai pers, dengan kita sudah memuatnya itu kita bisa membukanya. Nah tapi kalau nggak memenuhi kriteria itu ya kita sampai mau dihukum pun kita harus lindungi. Gitu. Mokhtar Lubis itu udah jadi contoh yang klasik ya, bahwa dia menolak membuka narasumbernya sehingga dia dihukum oleh pengadilan. Di Tempo juga pernah waktu kasus satu kebakaran di Tanah Abang itu ya, itu kita sama sekali tidak pernah membuka narasumbernya, dan akhirnya pengadilannya berlangsung sekian lama, meskipun kemudian ya banyak kasus yang memenangkan Tempo gitu ya, pengadilan dengan bukti-bukti, dengan kehati-hatian kita dalam menyampaikan informasi,
jurnalistik itu gitu. Mas Budi, saya nanti akan bertanya kepada Anda mengenai apakah kemudian ada indikasi serupa yang dirasakan oleh Tempo dalam hal ini Anda ada di sana ataupun jurnalis secara umum terkait dengan kebebasan pers, kemudian kemerdekaan bersuara, berpendapat di tahun politik, apalagi jelang pemilu dekat dengan pencoblosan. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show. Anda kembali bersama kami di dalam The Prime Show. Kita lanjut kembali berdialog. Sudah tersambung bersama kami Komjen Purnawirawan Susno Duhaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, sehat Pak? Sehat, selamat sore, Ya. selamat sore semuanya. Pak Susno, saya ingin langsung tanggapan Anda mengenai kasus yang terjadi pada Aiman, yang mana HP-nya disita, kemudian yang bersangkutan bersama dengan kuasa hukumnya melapor kepada Ombudsman kaitannya dengan maladministrasi. Barangkali secara prosedural Anda ingin jelaskan sesuatu mengenai ini. Iya, disita kenapa? Karena HP itu tempat segala rahasia, termasuk di situ adalah rahasia perbankan, ya. Rahasia pribadi, rahasia perbankan, rahasia komunikasi, dan lain-lain nggak boleh disita. Kalaupun mau disita harus seizin pengadilan. Kemudian harus jelas dulu status Aimannya apa. Apakah dia saksi kok disita, ya ngapain gitu kan. Kalau Yang disebutkan kedua, ini untuk kepentingan penyidikan, Pak? ya ada aturannya, itu perampasan kalau gitu. Kalau salah ambil aja. Hak milik pribadi itu hak perorangan. Kalau mau diambil harus terkait dengan kasus, perkara apa, dan handphone itu adalah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, tindak pidananya apa? Pelakunya siapa? Pelakunya aja belum jelas. Taruhlah berita bohong misalnya tindak pidananya. Harus buktikan dulu berita itu. Jangan langsung cari orang dulu. Cari berita yang disebarkan itu bohong apa benar gitu. Nah, kalau bohong baru dicari tersangkanya. Nah, kalau disebutkan sebagai upaya untuk konfirmasi bahwa bukti percakapan di sana untuk mengonfirmasi apakah yang disampaikan itu bohong ataupun tidak, apakah itu bisa dilakukan sekalipun itu disebutkan mengantongi izin pengadilan? Hal yang sangat mudah. Kenapa kita harus besar-besar? Ini tingkat polsek aja gampang kok. Yang dipersoalkan bohong atau tidak. Nah, sekarang kan mari kita lihat. Netizen berbicara, kemudian dari partai politik peserta pemilu berbicara bahwa ada ketidakadilan, bahwa memihak gitu kan. Nah, sekarang memihak apa enggak? Apa yang disampaikan Aiman itu benar apa enggak? Ya kalau benar diperbaiki dong, itu bukti rakyat sayang gitu kan, sama Polri itu milik rakyat loh. Tapi kalau itu tidak benar, bohong, baru ditanya Aiman. Anda berbicara itu dari mana dapatnya? Oh, dari majalah Tempo. Oh, dari apa namanya? Koran apa? Media Indonesia. Itu. Media Indonesia. Ya. Ya udah, kalau itu semua ada, ya tapi harus dibuktikan bohong apa enggak dulu. Ya kalau itu benar, nggak perlu nanya Media Indonesia, nggak perlu nanya Tempo, ya benar adanya ya diperbaiki. Oke. Nah, kalau disebutkan ada bukti percakapan Aiman dengan dalam tanda kutip ya sejumlah narasumbernya yang di sana adalah katanya perwira polisi yang ingin bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan netral dalam pemilu 2024. Apa di balik ini menurut Anda? Apakah kemudian ini bisa dikatakan kritik atau jangan-jangan ini disebutkan bisa saja mencoreng institusi yang punya tanggung jawab besar dalam menjaga pemilu 2024? Ya ngapain ditanya Aiman ngomong sama siapa? Itu udah terlalu jauh melangkah. Yang ditanya pertama itu benar apa enggak yang disampaikan. Lah kalau enggak benar baru ditanya sumbernya siapa. Tapi kalau benar, mau sumbernya Aiman sendiri juga enggak masalah. Mau sumbernya dari medsos enggak masalah. Mau sumbernya dari RDP dengan Komisi 3 DPR enggak masalah. Ya tinggal institusi Polri yang itu adalah milik rakyat mengadakan perbaikan.
Kritik itu tanda sayang, perbaikan dilakukan karena rakyat selaku pemilik menghendaki baik gitu. Kenapa melebar? Melebar dikatakan dari siapa sumbernya, dari apa ya, ngapain nanya sumbernya? Ngapain minta HP segala macam? Malah bikin orang jadi kritik dari apa-apa. Udah masih banyak lah pekerjaan. Ya. Oke, saya geser ke Mas Budi. Mas Budi, ini mengenai kritik. Kita hidup di alam demokrasi dan pers bagaimanapun adalah salah satu pilar dari demokrasi. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan situasi seperti ini di tahun politik? Oke, ya mungkin ada dua hal ya. Pertama adalah tadi Pak Susno udah menyebutkan satu hal yang prinsip dan merupakan hak asasi manusia, yaitu kebebasan orang untuk berpendapat. Ya, berpendapat itu kan adalah satu hak yang paling mendasar dan perlu dan harus dilindungi oleh negara. Itu prinsip pertama. Nah, kalau yang kebebasan pers itu juga kurang lebih berhubungan dengan hak asasi manusia tadi, apalagi di dalam pers ini kan juga ada satu kegiatan untuk memberikan informasi kepada publik, untuk memberikan edukasi kepada publik, sekaligus juga untuk memberikan hal-hal yang diperlukan untuk setiap orang dalam mengambil keputusan kan. Itu kan sebenarnya hal yang juga hak mendasar dari setiap orang. Nah, dalam kegiatan pemilu ini, menjelang pemilu, ini ada tambahan satu lagi, yaitu dalam kontrol kepada jalannya pemilihan umum gitu ya. Yang kita tahu ini ada 3 pihak yang berkompetisi dengan ya kurang lebih kekuatannya tidak sebanding gitu ya. Ada satu kekuatan yang seolah-olah ini incumbent begitu, padahal sebetulnya bukan, karena memang ada satu dukungan dari kelompok yang masih berkuasa begitu, sehingga potensi, saya belum menyebutkan ada satu kegiatan tapi potensi, tapi kalau kita lihat tanda-tandanya memang juga ada satu hal yang tidak berlaku fair gitu ya dalam berpolitik. Nah, ini kan tugas pers adalah mengontrol itu semua, bagaimana agar penyelenggara pemilu bisa fair, bisa aparat juga bisa lebih netral, bisa ya pada semua. Nah, ini semua harus dilindungi dan memang ada undang-undang yang melindungi, termasuk dalam konstitusi kan, untuk melindungi kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat setiap orang. Ini mungkin prinsipnya. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, lantas apa yang harus dilakukan institusi Polri untuk membuktikan bahwa dirinya betul-betul profesional dalam bertindak, dalam bertugas mengawal pemilu 2024? Ya, tugasnya pertama ngawal keamanan gitu. Tidak boleh Polri itu berada di ranah politik. Jadi dia nggak boleh memihak sana, nggak boleh memihak sini, betul-betul netral. Yang dijaga dia keamanan supaya pemilu itu jalan. Nah, kalau dia berbuat tindak seperti ini, Aiman itu kan sebagai humasnya, selain dia wartawan, ya dia adalah humasnya 0 berapa ya? 03. 03. Lah kalau humasnya 03 diperiksa, kenapa nggak humasnya 02? Kenapa nggak humasnya 01? Dengan demikian masyarakat hanya nggak berani aja ngomong, loh kenapa yang itu yang diperiksa. Nah, dia pun, Aiman pun saya mengatakan, saya itu bukan karangan saya, tapi dari sini sumbernya. Lah, kalau sudah dari sana sumbernya, nggak usah lagi dikejar Tempo, Media Indonesia, dari mana mereka sumbernya. Ada undang-undang pers. Dan lagi pula ngapain gitu nyari narasumbernya. Yang penting materinya dulu. Materinya dulu. Materinya itu benar apa enggak. Nah kan, ya kan ada berita di mana-mana, di Jawa Timur ada gini, di sana ada gini, di situ untuk ada gini. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, tidakkah kemudian harus ditelusuri lewat narasumbernya? Ya bukan itu yang ditelusuri, cek aja ke bawah. Polri itu kan dari Mabes Polri sampai ke Polsek, ditanya aja di Polsek. Pasti ada laporannya, benar nggak kamu gini? Benar nggak kamu gitu? Ngapain nanya ke koran? Koran itu media. Medsos itu adalah media. Media yang menyampaikan. Saya setuju dengan Pak Susno ya. Alat yang menyampaikan. Kan dalam komunikasi itu ada komunikan, ada komunikator, ada apa-apa. Udah sampai ke situ, tinggal dicek benar apa enggak. Mereka kan punya baris krim, punya propam, punya peranti hukum. Ngapain lagi gini-gini? Udahlah ini Aiman pun
Aiman pun tenang-tenang aja lah, ini nggak ada masalah. Nah tapi Nampaknya tidak demikian karena yang bersangkutan lapor sana sini, berencana Komnas HAM, kemudian kemarin Kompolnas, dan hari ini di Ombudsman. ya itu lapor itu kan tidak ada asap kalau tidak ada sumbernya. Ya mungkin karena HP-nya diambil, ngapain? Wong berita bohong kok yang diambil HP. Nah nanti yang diambil ikat pinggang, itu kaitannya apa sih? Terakhir, ya udahlah yang. Ya, terakhir Mas Budi, singkat saja waktu kita terbatas. Ya, saya setuju dengan Pak Susno tadi. Sebenarnya kepolisian, aparat memang harus memastikan ke dalamnya sendiri bahwa mereka betul-betul netral. Itu adalah satu pembuktian yang paling baik buat tidak hanya kepolisian, buat kita semua, agar pemilu ini bisa berjalan lebih fair pada semua gitu. Ya. Nah, adapun orang yang memberikan pendapat seperti Aiman ataupun yang lain, ya anggap ini sebagai satu kontrol bahwa polisi harus ada yang mengontrol karena memang dihidupi oleh pajak kita, dihidupi oleh APBN kita. Jadi aparat negara ya harus bersedia untuk dikoreksi, dikontrol gitu ya. Nah ini menurut saya lebih penting itu daripada mempersoalkan kritik atau mempersoalkan penilaian ya. Nah, ini ya memastikan ke dalamnya itu harus netral. Harus berdiri di antara semua agar pemilu kita aman gitu. Terima kasih Mas Budi Setiarso, jurnalis senior Direktur Tempo, dan terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri tahun 2008-2009. Terima kasih atas kehadiran Anda. Assalamualaikum. Salam. Dan mirsa, dialog tadi menutup jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.